Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Setiap manusia pasti memiliki banyak keinginan. Terkadang kita merasa sulit bahkan tidak mampu untuk mewujudkan keinginan tersebut. Karena sejatinya adalah setiap sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun usaha kita untuk mewujudkan sebuah keinginan, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka keinginan itu pun tidak akan pernah terwujud. Salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan keinginan kita adalah dengan berdoa. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha harus seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia. Dan jika hanya berusaha tanpa berdoa, itu berarti sombong. Perlu diketahui bahwa berdoa merupakan salah satu perintah Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Sejatinya setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah memiliki kehendaknya tersendiri dalam mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang disimpan untuknya di akhirat, atau diganti dengan dicegahnya dari musibah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan, ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu surah apa yang dibacakan sebelum memohonkan hajat tertentu? Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Adapun inti dari surat ini adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sebab masuk surga dan sebab terampuninya dosa. Membaca surat Al-Ikhlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia disebut dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari salatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya." Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Itulah salah satu surah dalam Al-Quran yang ketika dibaca sebelum memanjatkan doa akan menjadi penyebab terkabulnya doa. Jadi sahabat muslim, bacalah surat Al-Ikhlas terlebih dahulu sebelum memohonkan hajat atau keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan doa sahabat muslim sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.